Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, ketemu lagi dengan Ibu di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas materi IPS dengan judul pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kali ini di episode yang kedua, yaitu dengan tema pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kelas 8 semester 1. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Cakupan materi yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Teknologi transportasi, 2. Teknologi komunikasi, dan yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Ya, kita mulai yang pertama anak-anakku, teknologi transportasi. Saat ini, berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Contohnya misalnya kereta cepat monorail, pesawat terbang, dan speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Namun demikian, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih juga dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN seperti pedati, delman, dan becak. Perhatikan gambar di samping. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perusahaan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih. Singapura dan Thailand mengembangkan jaringan transportasi darat di bawah tanah. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Contohnya, pembangunan Bandara Suvarnabhumi di Thailand yang menggantikan Bandara Don Muang, Bandara Luang Prabang di Laos, Bandara Ninoy Aquino di Filipina. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, coba kita perhatikan alat, prasarana, keunggulan, dan kelemahan transportasi. Alat transportasi yang kita tampilkan adalah perahu dayung, perahu mesin, kereta, pesawat terbang, dan bus. Untuk prasarana transportasinya adalah untuk perahu dayung dengan dermaga, sungai, serta laut. Perahu dayung, benda yang diangkut adalah manusia dan barang. Keunggulan perahu dayung adalah tidak tergantung bahan bakar. Kelemahannya adalah jarak tempuh pendek dan muatan sedikit. Untuk perahu mesin, prasarana transportasinya adalah dermaga, sungai, dan laut. Benda yang diangkut perahu mesin yaitu manusia dan barang. Keunggulan perahu mesin adalah jarak tempuh panjang serta muatannya banyak. Adapun kelemahannya yaitu tergantung bahan bakar. Untuk kereta adalah prasarana transportasi yang digunakan tentunya saja rel kereta api. Benda yang diangkut bisa manusia dan bisa barang. Sedangkan keunggulan kereta adalah muatannya banyak, biaya murah, serta aman dan nyaman. Adapun kelemahan kereta adalah tergantung bahan bakar juga, memerlukan jalur dan tempat yang khusus. Adapun pesawat terbang, prasarana transportasinya adalah tentu saja langit. Benda yang diangkut adalah manusia dan barang. Keunggulannya
hemat waktu, pelayanan memuaskan. Kelemahannya adalah biayanya tentu saja mahal, tergantung bahan bakar, memerlukan tempat khusus untuk menggunakan pesawat. Alat transportasi yang terakhir adalah bus. Prasarana transportasinya tentu saja dengan jalan raya, benda yang diangkut manusia dan barang. Keunggulannya biaya murah dan muatan banyak, sedangkan kelemahannya adalah waktu tidak bisa kita handle, memerlukan tempat khusus untuk menaiki bus. Yang kedua, kita pelajari teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu, ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perhatikan gambar di samping. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku semua, Ibu sajikan kali ini tabel tentang teknologi komunikasi beserta kelebihan dan kekurangannya. Teknologi komunikasi yang Ibu sajikan adalah 1. Surat, 2. Telepon rumah, 3. Smartphone, 4. Telegraf, dan yang kelima faxmail. Perhatikan kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi dan kelebihan serta kekurangannya. Yang ketiga adalah dampak yang ditimbulkan dari teknologi komunikasi dan transportasi. Dampak dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Dampak ini bisa berupa dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, marilah kita mulai pelajari adalah dampak yang ditimbulkan dari perkembangan transportasi dan komunikasi adalah yang A adalah dampak sosial. Adapun dampak sosial yang pertama adalah bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. 3. Maraknya perdagangan manusia. Yang keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Adapun yang B adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi meliputi 1. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan bagi pendatang. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Dan yang ketiga adalah barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Berikutnya adalah C. Dampak budaya. Adapun dampak budaya meliputi 1. Terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. 2. Perubahan sistem nilai dan norma. 3. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Yang C adalah dampak keamanan. Dampak keamanan meliputi 1. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. 2. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Yang ketiga, jaringan kelompok penusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Ya, anak-anakku sekalian, berikut ini Ibu sertakan tugas mandiri yang berisi 5 pertanyaan. Tugas ini dapat membantu kalian di dalam memahami materi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang.
Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.